Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fejanati Alia, CGP Angkatan 5 Kabupaten Musirawas, tempat tugas SMP Negeri 1 Muara Rakitan, dengan fasilitator Ibu Siti Husnul Khotimah, SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Peri Saputra, Sarjana Pendidikan. Inilah materi-materi yang akan saya sampaikan nantinya di aksi nyata saya, pengimbasan aksi nyata modul 1.4. Bersyukur ku ucapkan padamu ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Hari ini dapat rezeki. Bersyukur ku ucapkan padamu ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Hari ini dapat rezeki. Bersyukur ku ucapkan padamu ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Inilah video pengimbasan materi saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 9B yang insya Allah penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam juga selalu kita panjatkan, aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang serba canggih yang sudah kita rasakan pada saat ini. Yang pertama yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Rakitan, Ibu Sertan Agustina, Sarjana Pendidikan, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak dan Ibu guru sekalian serta rekan kerja saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, saya mohon izin dulu bahwasanya berdirinya saya di sini bukan saya menggurui ataupun bukan saya menguasai materi di sini, akan tetapi saya belajar untuk berbagi. Seandainya nanti di perjalanan ataupun di dalam proses saya penyampaian materi kurang pas ataupun kurang menguasai, mohon maaf, mohon dimaklumi, karena di sini saya proses belajar seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai slide ya yang saya buat dari Canva. Yang pertama dulu Pak. Di sini bisa Bapak Ibu lihat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Lanjut. Izin agak mundur-mandir ya Bapak Ibu. Nah, selamat datang para guru hebat, karena di sini semua kita adalah para guru yang hebat ya. Karena dengan guru hebat, insya Allah murid-murid kita juga akan menjadi generasi yang hebat. Terima kasih. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Di sini nanti kita akan berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, ya. Di SMP Negeri 1 Muara Rakitan. Lanjut Pak itu. Nah, materinya di sini ada 7 poin. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sana bisa kita Bapak Ibu baca, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Nah, yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bahwasanya belajar yang terdiferensiasi, siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, ya kebutuhan dirinya. Bahwasanya pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik kita itu mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana masing-masing peserta didik kita itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Seperti yang sering saya sampaikan berbincang dengan Pak Dedi Huzer salah satunya dan guru-guru yang lain, saya pernah menyampaikan bahwasanya cara kita mengajar atau memberikan materi, menyampaikan materi kepada siswa kita itu otomatis tidak bisa kita samakan. Ya, sama tadi seperti kontennya ialah sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Bahwasanya mereka mempunyai latar belakang yang berbeda dan juga mempunyai kondisi yang berbeda juga. Ada anak itu yang kesiapan belajarnya kurang, ada juga yang kesiapan belajarnya cukup ataupun pas. Nah, sehingga dari kita sebagai pendidik di sini untuk menyampaikan materi ataupun mengajar di kelas, otomatis kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak kita di kelas, karena tadi ya mereka mempunyai latar belakang ataupun kesiapan yang berbeda dan juga mereka membutuhkan cara penyampaian yang berbeda juga. Saya contohkan misal dalam suatu pelajaran, karena kebetulan di sini saya adalah guru BK, jadi saya akan mencontohkan contoh kasus sebagai guru BK. Nah, di sini sebagai guru BK, saya untuk menghadapi anak yang bermasalah, baik itu anak yang berprestasi ataupun anak yang tidak berprestasi, karena masing-masing anak baik berprestasi ataupun tidak pasti ada masalah. Nah, dalam cara saya menyampaikan ataupun membantu anak itu otomatis berbeda. Kalau kata kita ada anak itu yang nak dikolok, ada juga anak itu nak yang ditakuti, ada juga anak itu nak ditengoki baik, didiami, ya. Nah, dari kebinekaan itu, keragaman itu, kita sebagai guru otomatis harus mempunyai trik juga untuk menyampaikan biar apa yang mereka butuhkan itu tadi tersampaikan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, disiplin positif. Di sini saya rasa kita semua ya sebenarnya sudah menjadi guru penggerak, karena tanpa kita sadari selama ini apa yang kita lakukan sudah tercantum semua di dalam materi guru penggerak ini ya, yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Karena tanpa kita sadari juga kalau kita flashback lagi ke belakang, apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah menuju ke profil pelajar Pancasila. Bahwasanya salah satunya ini tadi ya, disiplin positif, yang mana dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini kan anak-anak paling malas sebenarnya, paling segan dengan kata-kata disiplin ataupun peraturan. Karena kenapa? Disiplin sangat erat kaitannya dengan hukuman. Karena ketika anak tidak disiplin, pasti mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi setelah kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mereka bisa menimbulkan motivasi dari dalam dirinya, baik itu dari dalam ataupun dari luar ya. Nah, jadi untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membutuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu
sesuatu tanpa sebutkan ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini tantangannya adalah kita sebagai guru ini dituntut untuk memposisikan diri sebagai manajer, ya. Sebagai manajer kita itu adalah dituntut untuk menuntun, bukan menghukum. Nah, menuntun di sini itu kadang seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa kita sadari kita sudah sering melakukan hal itu. Karena selama ini kita sudah menuntun anak. Yang sering kita lakukan, misal kita memberitahu, oh nak ini loh yang bagus, nak jangan seperti itu, seperti ini yang bagusnya. Nah, terkadang kan ada anak yang bisa nurut, ada anak yang tidak bisa nurut. Nah, itu tergantung trik ataupun cara kita menyampaikannya. Bahwasanya kembali tadi, bahwasanya anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menyampaikan ke anak bahwasanya disiplin positif itu supaya tersampaikan bagaimana. Nah, sedangkan di sini kita sebagai pendidik adalah dituntut untuk menuntun, bukan menghukum. Lanjut, Pak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Jangan salah Bapak Ibu, kebebasan di sini kita memberikan kebebasan kepada anak seperti konteks kita, kurikulum kita adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kebebasan di sini kita seluas-luasnya sepenuh-penuhnya memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. Nah, berekspresi di sini anak kita beri kesempatan untuk menyampaikan pola pikir yang positif. Karena kenapa? Karena yang kaitannya tadi mereka merasa diterima di suatu kelompok dan juga bisa menguasai dirinya, sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan juga apa yang mereka rasakan. Nah, itu. Nah, yang terakhir, kesenangan. Oh ya, yang bebas tadi bukan berarti bebas, misalnya bebas keluar masuk kelas, bebas tidak mengerjakan tugas, bukan. Bebas dalam arti kata bebas mengekspresikan dirinya. Yang terakhir, kesenangan tadi. Nah, kesenangan di sini kita sebagai pendidik dituntut lagi untuk bagaimana caranya kita membuat anak itu merasa senang, merasa nyaman. Nah, bagaimana cara itu sebenarnya tantangan kita bersama. Bagaimana caranya itu adalah trik-trik kita masing-masing. Kembali tadi, karena setiap anak ataupun guru juga sama mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga dari apa yang kita lakukan, apa yang kita imbaskan kepada anak-anak itu mencerminkan kepribadian kita sebenarnya. Nah, kesenangan di sini misal dalam suatu kelas kita buat seperti karena pelajaran misalnya masuk jam pelajaran terakhir, otomatis ya Bapak Ibu, kalau jam pelajaran terakhir itu semuanya ya, termalas, terngantuk, terlapar, terhaus, itu sudah pasti. Nah, tantangan kita bagaimana caranya saat jam terakhir itu walaupun tadi ya, kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Mungkin salah satunya itu tadi sudah sering kita lakukan, misalnya belajar di luar kelas atau belajar, kalau seperti saya sudah pernah saya praktekkan itu belajar anak-anak saya suruh nonton ya, karena BK saya bawa laptop ke kelas, saya suruh anak nonton, setelah mereka nonton saya suruh mereka untuk menyimpulkan apa yang mereka lihat tadi, seperti yang saya terapkan, apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Nah, saya pikir sementara ini yang saya lakukan itu produktif untuk mengatasi jam terakhir yang tadi ya, walaupun terkadang banyak malasnya, tapi itulah tantangan kita. Lanjut Pak itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini kan banyak ragamnya. Motivasi bisa dari luar, bisa dari orang lain, atau juga bisa dari diri kita sendiri. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini pada anak-anak. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri dia. Nah, anak-anak sering melakukan disiplin diri, misal anak-anak malas belajar pelajaran matematika misal. Nah,
Karena dia merasa takut untuk menghindari supaya tidak dihukum tadi, dengan terpaksa dia akan mengikuti pelajaran. Nah, itu sudah dia sudah melakukan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Yang lanjut, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini sering anak lakukan juga, ya, sering kita temui bahwasanya mereka mau melakukan tindakan yang baik karena mereka mau mendapatkan imbalan, misalnya mau mendapatkan pujian atau mendapatkan sanjungan dari temannya. Apalagi kita kan tingkat SMP, mereka sudah memahami, sudah mengetahui rasa malu, rasa takut, rasa sayang, rasa cinta, dan sebagainya macamnya. Dari dorongan itu mereka akan melakukan hal disiplin diri yang baik karena mau mendapatkan imbalan tadi. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi yang terakhir ini jarang sekali, walaupun ada sebenarnya, murid kita melakukan disiplin diri karena mereka menyadari bahwasanya hal itu baik mereka lakukan. Nah, ini adalah kesadaran anak itu yang timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan dari ekstrinsik, ya, tapi itu dorongan dari intrinsik dalam dirinya sendiri. Mungkin untuk materi yang pertama ini cukup, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak User, Pak Dedi. Untuk kesempatan ini saya akhiri, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dedi. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf dulu seandainya dari penyampaian ataupun dari tingkah laku saya kurang berkenan, pada Allah saya mengampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil penyampaian aksi nyata yang disampaikan oleh CGP atas nama Pijanati Aliyah dari SMP Negeri 1 Muara Lakitan, bahwasanya yang beliau sampaikan tadi masalah mengangkat budaya positif di SMP Negeri Muara Lakitan. Kita ambil kesimpulan budaya positif yang sudah diterapkan oleh Ibu Pijanati Aliyah di sekolah SMP Negeri Muara Lakitan ini, bahwasanya dalam sebelum mengikuti pelajaran itu seorang guru, seorang pendidik harus mengerti karakter dan sifat siswa masing-masing, karena setiap anak itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Maka itu diharapkan setiap guru yang menjadi manajerial di dalam sekolah atau di kelas itu harus pintar-pintar atau harus bisa mengatasi bagaimana kesiapan anak sebelum mengajar di sisi karakter dan sifat anak-anak tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekanku yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini, dan juga serta anak murid OSIS